Di tengah upaya kita membangun generasi emas untuk masa depan bangsa, Indonesia dihadapkan pada sebuah tantangan serius yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Tantangan apa itu? Ya, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Ancaman ini tidak hanya merusak individu, tetapi juga menggerogoti ketahanan sosial dan keamanan nasional. Berdasarkan data dari Indonesia Drug Report 2024, besarnya masalah ini tercermin dalam angka yang nyata. Pada tahun 2023, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dalam setahun terakhir adalah sebesar 1,73%. Angka ini merepresentasikan estimasi jumlah penduduk berusia 15 sampai 64 tahun yang terpapar narkoba sebanyak 3.337.000 jiwa. Masalah ini menyebar luas di seluruh penjuru negeri. Terbukti dengan adanya 7.426 kawasan rawan narkoba di Indonesia yang terbagi menjadi 1.370 kawasan kategori bahaya dan 6.056 kawasan kategori waspada. Dari sisi penegakan hukum, sepanjang tahun 2023 saja, tercatat ada 42.785 kasus tindak pidana narkoba dengan total 55.855 orang tersangka yang berhasil diamankan. Menghadapi situasi darurat ini, pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional atau BNN secara konsisten mengemban tugas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN. Untuk melawan kita harus kenali musuh kita. Apa itu narkoba? Narkoba ialah akronim dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Pertama, narkotika, yaitu zat atau obat yang menyebabkan penurunan kesadaran, menghilangkan nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Narkotika sendiri dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 terbagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan 1. Golongan ini penggunaannya hanya boleh untuk ilmu pengetahuan seperti riset, dikarenakan sangat berbahaya karena dapat langsung merusak sistem saraf pusat, menyebabkan halusinasi, kecanduan, bahkan kematian. Beberapa contoh narkotika yang masuk golongan ini seperti sabu, heroin, kokain, LSD. Golongan 2. Golongan ini dapat digunakan untuk pengobatan. Namun karena memiliki potensi ketergantungan tinggi, sehingga penggunaannya menjadi opsi terakhir dalam pengobatan. Dan penggunaannya pun sangat terbatas di bawah pantuan dokter. Contohnya morfin, petidin. Yang terakhir, golongan 3. Potensi ketergantungannya rendah, namun tetap penggunaannya hanya untuk pengobatan dengan batas dan pengawasan dari dokter. Contohnya kodein, buprenorfin. Kedua, psikotropika. Zat ini bukan narkotika, namun berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi susunan saraf pusat, menyebabkan perubahan pada mental dan perilaku. Kemudian penggolongan psikotropika berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 ialah sebagai berikut. Golongan 1, sangat kuat menyebabkan ketergantungan, dilarang digunakan untuk pengobatan, contoh LSD, MDMA. Golongan 2, berkhasiat pengobatan terbatas, digunakan dalam terapi tertentu, contoh amfetamin, metamfetamin. Golongan 3, punya khasiat pengobatan, risiko ketergantungan lebih ringan, contoh pentobarbital. Golongan 4, berkhasiat medis lebih luas, risiko ketergantungan rendah, contoh diazepam valium, nitrazepam. Golongan 1 dan 2 sekarang telah dipindahkan menjadi bagian dari narkotika sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena tingginya potensi penyalahgunaan di masyarakat. Ketiga, bahan adiktif lainnya. Zat ini di luar narkotika dan psikotropika yang juga bisa menimbulkan ketergantungan, seperti alkohol dan nikotin pada tembakau. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tidak ada klasifikasi golongan seperti pada narkotika atau psikotropika. Hanya diatur berdasarkan jenis dan peruntukan penggunaannya, yaitu 1. Produk tembakau seperti rokok dan vape diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2012. 2. Minuman beralkohol diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013. 3. Zat adiktif pada makanan atau minuman diatur oleh BPOM melalui berbagai regulasi, misalnya kadar maksimal kafein, taurin, MSG. Mengapa tidak ada penggolongan? Karena bahan adiktif lainnya masih diperbolehkan.
Untuk konsumsi umum dengan pembatasan tertentu dan penilaian risikonya bergantung pada batas kadar, umur konsumen, serta peringatan kesehatan. Kemudian, berdasarkan efeknya, kita bisa mengenali mereka dalam beberapa kelompok, yakni 1. Depresan. Efek menenangkan dengan menekan sistem saraf, contohnya seperti heroin dan alkohol. 2. Stimulan, yang dapat memacu kerja otak, contohnya seperti sabu dan kafein. 3. Halusinogen, menyebabkan halusinasi, contohnya seperti LSD dan ekstasi. 4. Opiat analgesik, memiliki efek meredakan nyeri yang kuat dan euforia mendalam, contohnya seperti morfin dan fentanyl. 5. Dan inhalansia, uap zat berbahaya yang bisa memberi efek euforia singkat, contohnya seperti lem dan thinner. Hey, try this. It's really good. Bagaimana sehingga orang kemudian bisa mengalami ketergantungan terhadap narkoba? I can't. Ketergantungan tidak terjadi dalam semalam. Semuanya berawal dari coba-coba, kompromi untuk mengulang. It's too much. Hingga akhirnya tubuh mengalami toleransi dan butuh dosis lebih tinggi. Inilah lingkaran setan yang menjerat. Nah, kemudian kita juga wajib waspada terhadap dampak dari penyalahgunaan narkoba. Di sini saya akan menjelaskan dampak hanya dari 4 aspek saja. Pertama, dampak kesehatan. Narkotika menyerang sistem saraf pusat, merusak organ vital seperti hati, ginjal, jantung, dan dapat berujung pada kematian. Kedua, dampak sosial. Pecandu cenderung menjadi agresif, memicu tindakan kriminal, dan merusak keharmonisan keluarga. Perilaku seperti ini membuatnya dikucilkan dari masyarakat atau dia sendiri, yang akhirnya sadar diri dan menjauh dari masyarakat atau lingkungannya. Dampak ekonomi. Negara mengalami kerugian akibat biaya rehabilitasi dan menurunnya produktivitas, sementara individu bisa kehilangan pekerjaan dan terjerat hutang. Dampak hukum. Ingat, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika adalah tindak pidana serius dengan ancaman penjara, denda, hingga pidana mati. Alasan klasik penyebab kenapa seseorang akhirnya terjerumus menyalahgunakan narkoba yang sering ditemui. 1. Kurangnya pengetahuan. 2. Emosi belum stabil. 3. Ingin diterima dalam sebuah kelompok pertemanan. 4. Keingintahuan dan penasaran. 5. Keinginan untuk bersenang-senang. 6. Keyakinan yang salah bahwa sesekali mencoba menyalahgunakan tidak akan menyebabkan kecanduan. 7. Tidak menyadari kerusakan jangka panjang untuk kesehatan seseorang karena menyalahgunakan narkoba. Bagi yang ingin coba-coba, karena beberapa alasan klasik tadi, atau bagi yang memiliki keluarga penyalahguna, berikut saya beritahu 3 opsi yang bisa dipilih. 1. Rehabilitasi. Bila memilih opsi ini, penyalahguna punya harapan untuk memiliki kembali kehidupan yang berkualitas. Opsi ini gratis, dihadirkan oleh BNN, dilayani oleh tenaga konselor adiksi yang kompeten. 2. Penjara. Bisa jadi opsi ini mendatangi penyalahguna yang abai terhadap masa depannya, dan malah terjerumus lebih dalam pada peredaran gelap narkoba. Opsi terakhir yang bisa saja mendatangi para penyalahguna, apa itu? Ya, kematian. Masa depan terjamin nihil. Jadi, opsi mana yang terbaik menurut Anda? Bila masih memiliki akal sehat, tentulah opsi rehabilitasi. Segera menghubungi atau mendatangi kantor BNN atau IPWL terdekat. Untuk menghindari paparan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, berikut saya kasih beberapa tips. Not very. No drugs. 1. Selektif memilih pergaulan. 2. Dekat dengan agama. 3. Nikmati waktu bersama dan nomor satukan keluarga. 4. Fokus pada tujuan masa depan atau cita-cita. 5. Menjalani gaya hidup yang sehat. 6. Selalu berpikir dan melakukan aktivitas yang positif. 7. Memiliki hobi yang mendatangkan kebahagiaan bagi diri dan tidak merugikan orang lain. Dalam perspektif hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ada beberapa tokoh yang menjadi subjek hukum. Berikut klasifikasinya. Subjek yang dikenakan hukum pidana atau diberantas antara lain bandar, pengedar, dan kurir. Ancaman hukuman penjaranya beragam, dari 4 tahun kurungan sampai seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Sementara tokoh lainnya yang dianggap sebagai subjek hukum khusus karena memerlukan penanganan medis atau rehabilitasi ialah korban penyalahguna narkoba. Tokoh ini wajib menjalani rehabilitasi. Ada juga ancaman pidananya berupa penjara 4 tahun apabila menolak putusan pengadilan untuk menjalani rehabilitasi. Setelah mengetahui musuhnya, perlu diketahui juga bahwa untuk menghadapi itu Indonesia tidak tinggal diam. Pemerintah menetapkan langkah strategis dengan mengusung Gerakan Nasional P4GN, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Tujuannya jelas, melindungi bangsa
meningkatkan kualitas SDM, memberantas peredaran gelap, dan menjamin ketersediaan narkotika hanya untuk medis dan ilmu pengetahuan. Strategi P4GN dijalankan melalui 4 pilar utama. Pertama, upaya pencegahan atau preventif melalui edukasi dan kampanye atau sosialisasi. Kedua, upaya pemberantasan atau represif melalui penegakan hukum. Yang ketiga, upaya rehabilitasi atau kuratif, yaitu pemulihan pecandu melalui rehabilitasi baik medis maupun sosial. Dan yang terakhir, juga melakukan pengawasan dan pengendalian narkotika. Negara mengontrol ketat produksi, distribusi, penyimpanan, dan pemanfaatan narkotika untuk kepentingan legal agar tidak disalahgunakan. Sebagai garda terdepan P4GN, hadirlah Badan Narkotika Nasional, BNN. Jarah lahirnya BNN berawal dari penanggulangan narkotika pertama di Indonesia pada tahun 1971. Kala itu, pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1971 yang menugaskan Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menangani 6 permasalahan nasional termasuk penyalahgunaan narkoba. Pada tahun 1999, dibentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) untuk menangani spesifik terkait koordinasi penanganan permasalahan narkotika. Dan kemudian, di tahun 2001, BKNN yang sebelumnya hanya memiliki fungsi koordinasi diperluas wewenangnya dan menjadi Badan Narkotika Nasional atau BNN, seperti sekarang ini. Di tahun 2009, kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang merupakan selain sebagai pedoman, juga sebagai dasar penguatan BNN dalam menjalankan tugasnya. Karena dalam aturan tersebut, menempatkan BNN sebagai lembaga non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Pada struktur organisasinya, BNN dipimpin oleh seorang kepala badan setingkat menteri, dibantu oleh jajarannya yang terdiri dari Sekretaris Utama, Inspektur Utama, Deputi Bidang Pencegahan, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Bidang Pemberantasan, Deputi Bidang Rehabilitasi, Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama, Pusat Penelitian Data dan Informasi, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pusat Laboratorium, Balai Besar Rehabilitasi. Selain itu, untuk menjalankan tugas dan fungsinya, BNN juga memiliki perwakilan instansi vertikal di daerah, yakni BNN Provinsi dan BNN Kabupaten Kota. Dalam hal Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, terdapat kantor BNN Kota Tual. BNN diberi tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dan prekursor narkotika, atau P4GN secara nasional. Untuk menjalankan tugas tersebut, BNN dibekali fungsi antara lain. Pertama, melakukan perumusan kebijakan nasional P4GN. Kedua, koordinasi pelaksanaan kebijakan P4GN dengan instansi pemerintah terkait, baik pusat maupun daerah. Ketiga, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat agar menolak penyalahgunaan narkotika. Keempat, pemberantasan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, termasuk penyidikan, penyelidikan, penangkapan, penahanan, dan penuntutan. Kelima, pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Keenam, kerjasama internasional di bidang P4GN. Dan terakhir, pengawasan terhadap pelaksanaan P4GN di seluruh Indonesia. Terkait penanganan permasalahan narkotika di Indonesia, masih banyak yang bertanya. Sudah ada Polri dan Kementerian Kesehatan, kenapa ada BNN lagi? Nah, berikut saya jelaskan sedikit tentang perbedaan ketiga instansi tersebut. BNN merupakan lembaga pemerintah non-kementerian di bawah Presiden yang memiliki tugas utama di bidang P4GN atau pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. BNN memiliki kewenangan penyidikan khusus narkotika sesuai Pasal 70 Undang-Undang 35 tahun 2009 dan pendekatan yang komprehensif meliputi penindakan, pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan dengan basis operasi yang terfokus pada P4GN. What do you think about the police? Polri adalah aparat penegak hukum di bawah Kapolri dengan tugas menegakkan hukum secara umum maupun khusus. Polri memiliki kewenangan penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk narkotika, dengan pendekatan utama berupa penindakan hukum dan basis operasinya mencakup seluruh bentuk kriminalitas. Kementerian Kesehatan, di sisi lain, merupakan kementerian teknis di bawah Presiden yang berfokus pada pelayanan kesehatan, termasuk rehabilitasi pecandu narkotika. Kemenkes tidak memiliki kewenangan penyidikan,
namun berperan penting dalam rehabilitasi medis dan pemulihan kesehatan masyarakat dengan pendekatan berbasis layanan kesehatan umum. Meskipun berbeda dari segi tugas, pendekatan, dan kewenangan, ketiga instansi ini memiliki hubungan yang sinergis yang penting untuk diwujudkan dalam kerangka kerjasama antar lembaga demi Indonesia bersinar bersih narkoba. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menaruh perhatian lebih kepada permasalahan narkoba di Indonesia. Hal itu terbukti dengan beliau memuat isu penanganan narkoba menjadi salah satu dari 8 astacitanya, yakni astacita yang ke-7. Untuk menindaklanjuti itu, Kepala BNN RI saat ini, Komjen Pol Martinus Hukom, mencanangkan 6 strategi utama Indonesia bersih narkoba. Bersinar. 6 strategi tersebut antara lain, pertama, penguatan kolaborasi, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dengan seluruh pemangku kepentingan. Program P4GN harus terintegrasi dalam agenda pembangunan nasional hingga tingkat desa. Kedua, penguatan intelijen P4GN. Strategi berbasis data melalui pembangunan big data intelijen, peningkatan surveillance dan penguatan analisis ciri khas narkotika, drug signature analysis untuk mendukung kebijakan yang tepat sasaran. Lalu yang ketiga, penguatan wilayah pesisir dan perbatasan negara. Fokus pada ketahanan masyarakat di wilayah rentan dan penguatan sistem pengawasan jalur masuk narkotika lintas negara. Keempat, penguatan kerjasama dengan negara perbatasan, menjalin koordinasi erat dengan aparat hukum negara tetangga, serta memperkuat pengawasan terhadap pekerja migran yang rentan dimanfaatkan jaringan narkotika. Kemudian yang kelima, pendekatan tematik dan ikonik, merespons isu nyata di wilayah rawan narkoba dengan intervensi berbasis data, potensi lokal, serta penguatan keluarga dan pendidikan sebagai benteng utama. Dan yang terakhir, peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur, melalui peningkatan kualitas personel, optimalisasi anggaran, serta penguatan sarana prasarana BNN di pusat maupun daerah. 6 strategi ini menjadi fondasi utama dalam menciptakan sistem P4GN yang kuat, adaptif, dan berkelanjutan, demi Indonesia yang benar-benar bersih dari narkoba. Mengacu pada tren kinerja dan komitmennya dari tahun ke tahun sejak awal didirikan, saat ini kepercayaan publik terhadap BNN terus menguat. Beberapa bukti variabel yang mendukung peningkatan kepercayaan publik yang dimaksud ialah dari sisi good governance, raihan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK selama 15 tahun berturut-turut. Ini menandakan konsistensi BNN berkomitmen melaksanakan anggaran dan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian, raihan predikat kualitas pelayanan tertinggi dari Ombudsman. Predikat ini menunjukkan bahwa BNN telah memberikan pelayanan publik secara profesional, transparan, akuntabel, dan ramah masyarakat. Ini merupakan pengakuan atas kinerja pelayanan publik yang sangat baik dan bebas dari maladministrasi. Selain itu, banyak prestasi sesuai fungsi teknis yang telah diraih. Termasuk salah satunya yang terbaru ialah Pemirsa, Badan Narkotika Nasional menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu sebesar 2 ton. Pengungkapan ini menjadi salah satu yang terbesar sepanjang sejarah pemberantasan narkotika di Indonesia. Adapun layanan yang disediakan oleh BNN antara lain penerbitan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika SKHPN, pengaduan masyarakat terkait pelanggaran petugas BNN atau peredaran gelap narkoba, permintaan narasumber untuk sosialisasi atau penyuluhan. Atau yang paling direkomendasikan bagi Anda atau kerabat Anda butuh bantuan untuk lepas dari kecanduan, BNN menyediakan layanan rehabilitasi gratis. Anda dapat mengakses semua layanan itu dengan mendatangi kantor BNN terdekat di daerah Anda. Khusus untuk masyarakat Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, Anda dapat mendatangi kantor BNN Kota Tual yang terletak pada Jalan Poros Ohoitel Kota Tual, depan Makobrimob Kota Tual. Selain mendatangi kantor BNN, untuk lebih memudahkan masyarakat menerima layanannya, disediakan juga platform pelayanan satu pintu digital BNN One Stop Services. Caranya, kunjungi website bos.bnn.go.id dan pilih layanan yang Anda butuhkan. Setelah itu, ikuti arahan lanjutannya. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda untuk menerima edukasi singkat dari kami. Semoga Anda tercerahkan dan dapat terus mendukung dan membersamai BNN dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Karena perang melawan narkoba bukan hanya tugas BNN, tapi tanggung jawab kita bersama. Menurut undang-undang, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk berperan serta dalam upaya pencegahan di lingkungannya, melaporkan dugaan kejahatan narkotika, membangun jejaring relawan anti narkoba, dan membantu proses pemulihan lewat rehabilitasi bagi mereka korban penyalahgunaan narkoba. Mari bersama kita bentengi diri, keluarga, dan lingkungan. Satukan langkah, dukung P4GN demi satu tujuan mulia, Indonesia bersinar, bersih dari narkoba.
Melalui momentum konferensi pers pengungkapan kasus pada hari ini, saya selaku Kepala BNN Republik Indonesia mengajak seluruh stakeholder dan masyarakat menyatakan perang terbuka kepada jaringan sindikat narkoba dimanapun mereka berada.